Oke, mungkin untuk selanjutnya langsung saja saya serahkan ke Pak Adit dari Telkomsel untuk memberikan mungkin teknis penyerahan bantuan kuota dari Pemprov-nya seperti apa. Dipersilakan Pak Adit. Oke, terima kasih Mas Raymond untuk waktu dan kesempatannya. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang ya di webinar untuk bantuan kuota dari Provinsi Kalimantan Selatan. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah se-Kalimantan Selatan yang sudah sempat hadir di hari ini. Dan juga mungkin ada perwakilan guru juga dan para operator Dapodik yang ada di masing-masing sekolah se-Kalimantan Selatan. Jadi maksud kami terkait dengan adanya webinar di hari ini adalah menindaklanjuti sebelumnya webinar dengan kepala-kepala sekolah yang diinisiasi oleh Ketua MKKS baik SMA dan juga SMK untuk memfikskan mengenai tata cara untuk mendapatkan perdana kuota bantuan dari Provinsi Kalimantan Selatan, di mana di bawah instruksi atau naungan dari BTKIP yang insya Allah untuk bantuan dari perdana kuota ini akan didistribusikan di minggu depan. Dan kemarin juga dari Telkomsel sudah koordinasi dengan Telkom dan BTKIP sudah memberikan whitelist nomor yang sesuai dengan nama-nama siswa yang sudah diberikan oleh masing-masing sekolah baik itu SMA dan juga SMK yang kemarin sudah diberikan ke BTKIP. Untuk itu mungkin lebih lanjutnya lagi kami coba jelaskan kembali mengenai mekanisme untuk bagaimana kartu ini nantinya bisa digunakan oleh siswa dan apa saja yang akan didapatkan oleh siswa terkait dengan bantuan dari Pemprov ini. Saya izin share materinya ya Bapak Ibu. Oke, untuk materinya sendiri Bapak Ibu sudah muncul di layar dan sebelumnya juga saya sudah share juga ya materi ini kepada Bapak Ibu terkait bagaimana caranya proses untuk pendistribusian dan juga mendapatkan perdana dari Telkomsel ini. Kebetulan hari ini sudah ada teman-teman dari operator Dapodik juga sehingga bisa segera untuk dilakukan juga untuk penginputannya di Dapodik. Jadi untuk perdana bantuan Pemprov Kalsel ini akan didistribusikan melalui tim Telkomsel yang sudah berkoordinasi saat ini dengan Ketua MKKS di masing-masing kota dan juga kabupaten. Yang kedua adalah Ketua MKKS di masing-masing kota dan kabupaten akan menentukan sekolah tuan rumah yang akan menjadi titip drop point untuk pendistribusian perdana, di mana pendistribusian perdana ini akan dilakukan paling lambat di minggu depan. Jadi insya Allah perdana ini akan kita distribusikan di minggu depan melalui Ketua MKKS, di mana nanti masing-masing perwakilan sekolah akan mengambil di titik drop point yang sudah ditentukan oleh masing-masing kota atau kabupaten. Setelah itu, untuk perdana yang akan diterima oleh PIC masing-masing sekolah akan dihadir di sekolah titik drop point dan selanjutnya didistribusikan kepada siswa-siswa. Di tanggal 14 ini dan juga terakhir ya besok Bapak Ibu di tanggal 15. Jadi kemarin kami sudah memberikan untuk whitelist nomor-nomornya yang akan didistribusikan di minggu depan, di mana sesuai dengan anjuran dari BTIKP terkait dengan kuota bantuan dari Dinas Provinsi yang akan dipairingkan dengan kuota bantuan dari Kemendikbud, maka di tanggal 14 dan 15 inilah sekolah akan menginput data nomor siswa tersebut ke Dapodik karena sistem Verva sendiri itu sudah dibuka dan menginfokan kembali ke siswa untuk melakukan registrasi ulang melalui perdana yang sudah diberikan oleh Telkomsel ketika nanti sudah diterima oleh masing-masing siswa. Setelah itu, selain melakukan registrasi juga diharapkan mengaktifkan Facebook sebagai proses tracking kita Telkomsel apakah kuota yang didapatkan oleh masing-masing siswa itu sudah digunakan atau belum.
Karena nantinya yang pertama adalah ini akan menjadi justifikasi dari BTKIP, Kemendikbud, dan juga dari Telkomsel terkait dengan proses yang poin keempat ini. Sehingga nanti dari biaya anggaran yang dikeluarkan kurang lebih di 6 miliar ini bisa diserap langsung oleh para siswa, dilihat dari tracking nanti penggunaan paket data yang sudah digunakan oleh siswa. Baik dari yang Kemendikbud maupun dari data yang diperoleh dari bantuan provinsi. Kemudian untuk selanjutnya di poin kelima, siswa yang sudah melakukan registrasi ulang akan mendapatkan kuota 12 GB, di mana 12 GB ini adalah ala jaringan dan dapat digunakan oleh aplikasi apapun. 12 GB ini akan diterima oleh siswa selama 3 bulan. Jadi selain dari bantuan dari yang diberikan oleh Kemendikbud, yaitu sebesar 15 GB, di mana 15 GB itu adalah pembagian 5 GB-nya itu jaringan atau misalkan akses untuk semua aplikasi, dan juga 10 GB-nya hanya digunakan untuk kuota belajar saja, ditambah dengan 12 GB ini dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi untuk kuota utamanya itu akan ada di angka 17 GB, dan juga untuk kuota belajarnya ada di 10 GB, dan ini insya Allah cukup per bulannya digunakan oleh siswa untuk melakukan pembelajaran daring. Nah, untuk informasi selanjutnya, jika memang masih belum jelas, saya harap sudah di meeting atau video conference hari ini kita clearkan semua gitu ya. Jika ada pertanyaan nanti silahkan dari Bapak Ibu Guru atau misalnya dari kepala sekolah, dari operator Dapodik gitu ya, silakan bisa langsung kita tanya jawab di hari ini supaya semuanya bisa clear. Kemudian lanjut. Nah, untuk cara registrasinya seperti apa? Untuk cara registrasinya sendiri itu nanti bisa berbagai cara. Yang penting siswa sudah mempunyai nomor NIK yang ada di kartu keluarga dan juga nomor kakaknya. Jadi bisa melalui via SMS, via virtual assistant, Telkomsel via call center, dan juga kalau memang ternyata nomor tersebut sudah terregistrasi, tetapi misalkan belum digunakan atau registrasinya belum menggunakan nama siswa yang bersangkutan, silahkan melakukan registrasi ulang. Jadi registrasi ulang ini caranya adalah dengan ketik ulang spasi NIK dan pagar nomor kakak, pagar kirim ke 444. Dan mungkin itu saja Bapak Ibu update-nya dari kami Telkomsel terkait dengan adanya bantuan paket data dari Dinas Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk itu, untuk mempercepat dari proses pendistribusian ini, jika memang masih ada yang akan ditanyakan, kita akan buka untuk sesi tanya jawabnya. Sesi tanya jawab bisa langsung saja siapa yang bertanya bisa respon gitu ya, bisa di unmute atau misalkan bisa juga via chat atau meeting group chat yang ada di sebelah. Mungkin itu saja dari saya, Pak Raymond. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Bertanya, Pak. Silakan, Pak. Oke. Puji 100, Pak ya. Ya, silakan, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari SMA 1 Simpang 4, Pak. Artinya kami dari sekolah sangat apresiasi dan sangat terbantu, khususnya siswa-siswi kami, terkait dengan adanya distribusi kuota dari provider Telkomsel khususnya. Mungkin ada beberapa yang perlu saya tanyakan. Yang pertama, terkait dengan itu kalau tidak salah dengar tadi, adanya kartu perdana, Pak ya. Nah, Oh, benar, Pak. artinya kami disuruh mengentri nomor, gitu ya Pak ya, dengan waktu batasan per tanggal 15. Nah, apakah itu tidak mempersulit kami di Dapodik, Pak?
harus dikejar tenggang waktu yang sekian relatif singkat. Lagi pula kan nomor siswa sudah tertera di dalam Dapodik itu, mereka juga sudah menggunakan nomor Telkomsel. Nah, kenapa tidak dari itu saja? Sehingga pendistribusiannya lebih cepat. Tinggal verifikasi ulang saja. Ya, Pak. Nah, lagi pula kan saya yakin nih provider provinsi atau provider yang ada di Kalimantan Selatan ini sudah terhubung dengan provider yang di pusat. Sehingga kalaunya mungkin mempermudah rule-nya, apakah tidak dipakai saja yang data di profil ponsel, dan kalau memang anak itu merupakan menggunakan kartu lain, kita kembalikan ke mereka untuk menentukan. Nah, kalau di daerah mereka itu tidak stabil dengan dengan provider yang ada, bisa saja diarahkan ke siswa yang providernya yang ada ini yang stabil. Nah, kalau melihat dari data list yang sudah diberikan, bisa jadi Pak, minta maaf Pak ya, daerah anak itu tidak bisa stabil dengan provider yang A, yang B misalnya, karena itu mungkin agak mempersulit Pak. Nah, itu bagaimana Pak solusinya Pak? Kemudian yang untuk pengentrian itu, kenapa tidak menggunakan nomor yang sudah ada saja, yang sudah terverifikasi, yang sudah terverbal, dan sudah dinyatakan oleh pihak pusat, dalam hal ini mungkin Pusdatin ya, dengan provider pusat untuk mengeksekusi ini. Nah, mungkin dua itu saja Pak yang kami tanyakan, mungkin ada pencerahan sehingga kami di sekolah pertama kami tidak buru-buru, tidak didesak-desak, sehingga kerja kita lebih fleksibel Pak. Oke, makasih Pak. Itu saja Pak. Ya, terima kasih Pak Muja untuk informasinya. Satu-satu ya Pak ya, kita supaya lebih mudah gitu ya. Saya langsung aja menjawab pertanyaan dari Pak Muja Maratus gitu ya. Iya, silakan. Jadi Pak Muja, sebelumnya memang dari kami Telkomsel di awal sudah merujuk ya Pak Muja untuk kepada Pemprov terkait bagaimana kalau misal ditembakkan saja ke nomor-nomor siswa yang sudah ada perdananya gitu ya Pak ya. Namun memang dari Pemprov sendiri mereka membutuhkan bentuk fisiknya Pak Muja untuk pemberkasan ke kantor pusat, sehingga memang dari Pemprov sendiri dan juga dari BTKIP akhirnya memutuskan untuk menggunakan perdana baru. Begitu, itu yang pertama. Kenapa tidak kami tambahkan langsung ke nomor-nomor yang sudah ada di Dapodik? Karena memang dari bagian administrasi yang memang harus membutuhkan perdana fisik yang harus menjadi bukti bahwa memang sudah ada perdana atau fisiknya yang sudah diberikan ke siswa. Kemudian yang kedua adalah terkait waktunya yang memang sedikit di hari ini tanggal 14 dan besok. Jadi memang dari BTKIP dan juga dari Telkomsel sudah kami koordinasi juga Pak Muja Maratus bahwa untuk yang mendapatkan bantuan ini tidak hanya semua siswa. Jadi memang hanya beberapa siswa saja yang memang kurang mampu sesuai dengan data yang kemarin diberikan kepada sekolah-sekolah yang memang diberikan ke ketua MKKS. Mungkin nanti dari Mas Raymond akan memperlihatkan sampel gitu ya, berapa jumlah-jumlah sekolah mana saja yang memang mendapatkan bantuan tersebut. Contohnya, misalkan di SMA Simpang 4 gitu ya Pak ya, ada jumlah sekitar 20 siswa yang mendapatkan bantuan dari pemerintah ini. Sebelumnya memang dari MKKS sendiri sudah memberikan nama-namanya Pak gitu ya. Nama-nama siapa yang mendapatkannya siapa. Namun jika memang nama-nama tersebut sudah di-input Dapodik gitu ya dengan nomor-nomor yang sudah ada, bisa nanti nama-nama siswa itu dialihkan ke siswa-siswa yang lain. Yang memang yang pertama dari segi sinyal jaringan, sinyalnya bagus, bisa menggunakan nomor Telkomsel, sehingga nantinya ketika siswa itu mendapatkan kuota dari bantuan Kalimantan Selatan Provinsi dan juga kuota dari Kemendikbud, itu akan menjadi satu kartu. Karena nantinya Pak, penerima dari kartu ini akan mendapat broadcast juga Pak, broadcast survei yang akan dilakukan oleh BTKIP dan juga Dinas Provinsi. Sehingga jika memang nanti ada broadcast survei itu dipastikan siswa membalas broadcast survei tersebut selama 3 bulan ini.
Karena memang untuk program dari provinsi ini akan dilakukan selama 3 bulan sesuai dengan arahan sampai dengan bulan akhir Desember ini. Jadi memang sebelumnya terkait dengan saat ini teknisnya dan lain-lainnya kami sudah koordinasi dengan BTKIP, kemudian BTKIP pun sudah koordinasi dengan Ketua MKKS gitu ya Pak ya, terkait dengan rules atau aturan yang saat ini sudah kita fikskan gitu, dan akhirnya memang kami dari Telkomsel mengikuti juga aturan dari BTKIP seperti apa gitu ya, karena memang bantuan ini berdasarkan dari bantuan BTKIP dan juga Dinas Provinsi Kalimantan Selatan. Mungkin itu Pak Mugia Meratus update dari kami gitu Pak. Oh, Assalamualaikum, Pak. Bentar, Pak. Bisa merespon Ada sedikit, lagi Pak, ya? mungkin Pak Muja yang ditanyakan? Jadi apa yang sudah disepakati di awal itu mungkin sudah fix Pak ya? Itu seperti itu kan atau gimana? Atau misalnya ada apa sesuatu yang bisa meringankan di pihak kami masyarakat umum yang mengentrikan itu Pak? Betul. Gitu, Jadi Pak. gini Pak. Ya. Jadi kemarin itu kita sudah koordinasi itu mungkin hanya ada ada yang 40 gitu ya Pak ya, ada yang 40, ada yang 50 mendapatkannya dengan waktu hari ini dan besok itu masih bisa memungkinkan Pak. Gitu ya untuk teman-teman Dapodik untuk menginputkan ke sistem gitu ya, karena tidak jumlahnya itu tidak 1.000 atau tidak 500 setiap sekolah atau bahkan sampai 200, jadi masih dalam batas wajar Pak untuk bisa diinputkan ke Dapodik. Nah, yang menjadi pertanyaan kemarin dari teman-teman Dapodik itu adalah, Pak, bagaimana nih misalkan ada siswa yang sudah menginputkan nomornya, kemudian siswa itu sudah masuk ke sistem gitu ya, apakah bisa diganti Pak yang menerima itu dengan siswa yang lain? Nah, untuk itu bisa Pak. Jadi jika memang siswa yang bersangkutan itu sudah dimasukkan datanya ke Dapodik, siswa yang penerima bantuan itu bisa dialihkan ke siswa yang lain sehingga nomor tersebut bisa dimasukkan ke data. Seperti itu. Jadi fleksibel Pak gitu ya. Jadi kami juga kemarin sudah mempertimbangkan ini gitu ya. Memang kalau memang di awal mungkin kalau dari teman-teman aparatur Dapodik harus menginput 1.000 siswa atau misalkan 600 siswa itu akan kesulitan Pak karena waktunya memang mepet. Tapi karena memang dari bantuan Pemprov ini setiap sekolah itu hanya sedikit ya Pak ya, mungkin hanya 20 atau 50, paling banyak itu ada 800 ya Pak ya, jadi masih bisa untuk melakukan input dalam waktu hari ini dan juga besok. Itu mungkin Pak Maratus informasinya Pak. Oke, makasih. Mungkin Pak, yang lain. permisi Pak. Ya, silakan Pak. Permisi Pak Aditya atau Pak Raymond. Oke, silakan Pak. Permisi, minta izin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Permisi Pak Aditya sama Pak Raymond, perkenalkan nama saya Suryadi Pak dari SMA Negeri 3 Banjarbaru. Setelah menyimak dari yang yang arahan pembuka tadi, begini Pak, kalau kita disuruh input, misalkan input nomor, itu kan kita gini Pak, kemarin itu di awal-awal kita di memverifikasi nomor telepon tuh. Nah, kemudian SPTJM. Sudah cetak SPTJM. Nah, kemudian untuk yang tahap berikutnya yang bulan ini kemarin, kita berharap bahwa ada nomor-nomor yang tidak aktif anak-anak yang bulan kemarin itu bisa diganti dengan bisa kita perbaiki di bulan ini. Nah, ternyata dari pihak pusat itu SPTJM yang sebelumnya yang bulan kemarin itu ternyata tidak bisa dirubah lagi Pak. Jadi kita bulan ini hanya memperbaiki nomor yang belum dapat lah istilahnya ya, yang dianggap belum aktif di bulan kemarin. Jadi kayaknya untuk saat ini kita nginput pun akan sia-sia Pak. Karena SPTJM itu sudah dijadikan sebagai istilahnya keputusan yang sudah final di pihak dari Pusdatim sana. Jadi kemarin saya coba mengganti beberapa nomor karena mereka anggap bahwa nomor mereka nggak aktif, ternyata nggak bisa berubah Pak.
Karena SPTJM yang saat ini kita kirim yang bulan ini itu hanya sisa yang dari bulan kemarin. Jadi kita nggak bisa menginputkan atau mengupdate nomor itu lagi. Nah, jadi ini gimana nih Pak? Ini yang pertama. Yang kedua juga, kalau kita misalkan disuruh menginputkan nomor itu di Dapodik, itu kayak kemarin itu saya sinkron ke di Perpal itu nggak berubah. Nah, jadi begitu. Jadi sepertinya di Perpal ponsel ini, yang untuk saat ini Pak ya, yang untuk bulan ini, kayaknya itu sudah baku sesuai dengan verifikasi yang bulan kemarin. Hanya sisa yang ada saat ini. Saya kemarin contoh begini, ada 800 orang yang saya verifikasi bulan kemarin. Kemudian ada yang tersisa dan belum dapat lah istilahnya. Nah, bulan tadi saya cuma kebagian sekitar berapa 44 siswa ya yang keluar SPTJM-nya. Sisanya sudah dianggap final, nggak ada lagi keluar. Nah, jadi seperti itu Pak. Mudah-mudahan ini juga menjadi pertimbangan dan mungkin pertanyaan Bapak-bapak dari Telkomsel untuk ke pusat sana. Gimana caranya kami memperbaiki nomor ini? Gitu loh. Kayaknya itu aja Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Suryadi untuk update-nya Pak. Jadi memang kami juga untuk sistem Dapodik ini masih belum paham betul ya Pak ya terkait dengan sistem ini gitu ya. Karena memang dari kemarin kita informasi dengan BTKIP dan Dinas Provinsi seperti itu. Jadi mungkin gini Pak untuk update-nya gitu ya ke Bapak Ibu. Ini kan kita sudah melakukan video conference ya Pak ya. Di sini kita sharing, kemudian tanya jawab kendalanya seperti apa. Jadi ini juga akan menjadi note kami kepada BTKIP dan juga Dinas Provinsi Kalimantan Selatan. Yang pertama terkait tadi, jika memang data-data siswa gitu ya Pak ya, yang sudah diverifikasi dan tidak dapat dirubah lagi, kami akan note Pak, gitu ya. Kami akan note misalkan jumlahnya ada 100 orang gitu ya, sudah tidak bisa diganggu gugat gitu karena memang dari sistem sendiri tidak bisa dirubah. Namun jika memang ada dari sistem yang bisa dirubah, silakan menggunakan nomor yang memang didapatkan dari perdana bantuan dari Pemprov Kalimantan Selatan ini. Misalkan ada 100 atau misalkan 200 perdana yang 200 nomor yang memang tidak valid, silakan menggunakan nomor perdana ini sehingga nanti bisa digunakan oleh siswa gitu ya Pak ya, dengan catatan bahwa sesuai dengan kuota yang diberikan oleh kuotanya oleh BTKIP. Misalkan dari SMA 1 gitu ya Pak ya, SMA 1 mungkin mendapatkan kuota perdana di angka 1.000 gitu ya Pak ya. Nah 1.000 itu ternyata di sistem Dapodik yang bisa diinput hanya ada 300 saja atau misalkan hanya 200 saja. Kenapa? Karena memang hanya itu saja yang bisa dirubah. Sisanya 800 tidak bisa masuk ke data Dapodik. Silakan nanti masing-masing sekolah menginformasikan ke kami Pak gitu ya. Mungkin nanti melalui Ketua MKKS terkait dengan berapa jumlah perdana yang memang bisa dimasukkan ke Dapodik dan berapa jumlah perdana yang tidak dimasukkan Dapodik. Ya, kemudian lain hal lagi misalkan ada sekolah yang mungkin punya masih ada kuota nih 100 perdana gitu ya, yang atau misalkan 100 siswa yang belum bisa diverifikasi sehingga menggunakan perdana tersebut. Tapi perdana tersebut misalkan sekolah itu hanya kebagian hanya 50 saja. Nah, berarti silakan yang 50 itu bisa dimasukkan perdana yang dari bantuan Pemprov ini, sisanya bisa tidak diupdate dengan perdana yang memang sudah ada atau nomor-nomor yang sudah ada. Sehingga nanti ketika ada verifikasi dari BTKIP, masing-masing sekolah nanti bisa memberikan jawaban atau memberikan evidence yang sesuai dengan keadaannya di lapangan. Jadi tidak ada yang tidak ada yang disalahkan gitu ya Pak ya. Takutnya nanti misalkan dari BTKIP maunya seperti ini, dari provinsi maunya seperti ini, namun kenyataan di lapangannya kan tidak bisa seperti itu ya Pak ya, karena memang dari sistem sendiri
itu tidak bisa diinputkan untuk nomor perdana atau siswanya tersebut. Pertanyaan yang kedua adalah jika memang nanti siswa yang menerima ini berbeda dari data siswa yang diberikan ke pihak BTKIP, itu tidak masalah Pak, gitu ya. Jadi nama siswa penerima itu berbeda dengan nama siswa yang didaftarkan, itu tidak masalah karena nanti akan diverifikasi dengan adanya SMS broadcast. Jadi nanti akan dilakukan SMS broadcast ke nomor tersebut, mungkin ada validasi seperti apa, siapa yang menerimanya, dan juga nanti terlihat dari registrasinya. Jadi mungkin itu yang bisa saya informasikan kepada Bapak Ibu terkait yang tadi, karena memang secara teknis ini sudah kami terima mekanismenya seperti itu, gitu ya Pak ya. Tetapi karena memang di lapangannya ternyata seperti itu, jadi kita memang harus merubah gitu ya teknisnya sesuai dengan keadaan yang di lapangan, sehingga nanti ketika dari Pemprov atau misalkan dari BTKIP meminta pertanggungjawaban, kita sudah punya reason atau alasan yang jelas gitu ya kenapa nomor-nomor tersebut tidak bisa dimasukkan ke Dapodik. Mungkin itu Pak Suryadi, ada tambahan Pak atau yang ditanyakan kembali? Terima kasih Pak, cukup Pak. Ya, terima kasih. Mungkin yang lain Bapak Ibu silakan jika ada yang ditanyakan. Ya, selamat siang Pak. Halo Pak. Ya, silakan. Silakan Pak. Pak SMA 8 Banjarmasin. Iya Pak, ini mau tanyakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu, kami kan kemarin kan udah nerima Pak itu yang dari Telkomsel hampir semua Pak ya. Nah pada itu nanti kita ganti lagi nomornya atau gimana itu Pak? Dengan yang baru ini lagi, apa nomornya tetap yang kemarin juga Pak? Ya, betul Pak Yuli. Untuk jika memang misalkan yang sebelumnya sudah menggunakan Telkomsel, silakan digunakan dengan nomor yang baru lagi Pak. Jika memang belum STPJ ya Pak ya, dan juga belum masih ada nomor-nomor yang memang masih bisa diupdate. Tapi kalau memang nomor-nomor tersebut tadi seperti yang sebelumnya diinformasikan bahwa sudah tidak bisa lagi diupdate karena memang sudah tersistemnya tidak bisa berubah, berarti silakan menggunakan nomor-nomor yang sebelumnya dengan arahan seperti yang tadi itu Pak. Oh gitu, jadi harus ganti lagi Pak ya? Betul sekali Pak. Oh gitu, ya. Ya udah, makasih dulu Pak pertanyaan. Ya, terima kasih Pak Yuli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan Ibu. Ya, dari SMA 13 Pak. Ya, silakan. Kalau nggak salah paham nih tadi berarti kan ada kartu perdana baru, begitu ya Pak ya. Kemudian ada list siswa yang akan diberi gitu kan ya. Nah, betul, kita kerjakan hari ini sampai besok kalau nggak salah tadi, begitu kah? Iya. Iya, betul Ibu. Nah ini saya kurang tahu apa saya yang nggak dapat kabar atau kami yang nggak dapat. Saya belum menerima itu daftar siswanya dan nomornya. Itu yang barangnya di mana, ada di mana, di siapa, gitu. Kan harus dikerjakan hari ini berarti ya? Betul ya? Ibu, betul. Nah itu posisi kartu ada di mana, listnya di siapa. Atau memang kami tidak ada, kalau tidak ada kan saya lumayan bisa kosong berarti santai gitu. Tapi kalau ada di mana gitu Pak Adit ya. Ya, terima kasih Ibu untuk update-nya. Nanti saya coba cek Raymond, kalau SMA 13 pasti ada ya Man ya? SMA 13 ini menerima 180 perdana, Ibu. Sebenarnya Bu, kalau untuk siapa yang berhak menerima dan sekolah mana yang menerima, itu domainnya sebenarnya adalah di teman-teman MKKS provinsi dan Kemendikbud. Jadi sebenarnya kita cuma terima secara jumlah besarnya aja. Jadi Telkomsel langsung menyediakan sekian ribu kuota untuk siswa-siswa sekalsel. Sebenarnya kalau untuk arus informasinya dari MKKS, coba nanti Ibu konfirmasi ke MKKS
perihal perdananya, Bu, memang perdananya itu baru akan didistribusikan di minggu depan. Cuman kita sudah ada list nomornya untuk masing-masing sekolah, misalkan SMA 13 itu 180 nomor itu nomornya mana aja sudah ada. Dan setting awal kami harapannya ini sesuai permintaan dari Kemendikbud dan teman-teman MKKS kemarin, pengennya kan siswa ini biar nggak bingung, pengennya itu nomor bantuan kuota pemerintah dan nomor bantuan kuota dari Pemprov itu dijadikan di satu nomor aja. Jadi masuknya di satu nomor karena biar siswa pertama nggak bingung dan siswa nggak kesusahan untuk ganti-ganti nomor, karena kalau masuk ke dua nomor kan agak menyusahkan siswa. Tapi memang salah satu aturan dari Pemprov terutama tentang pertanggungjawaban keuangannya. Jadi pembiayaan barang itu memang harus ada fisiknya. Jadi kita tidak bisa menembak ke nomor yang sudah ada di Dapodik seperti yang usul Pak Muja tadi. Sebenarnya kita sih kalau bisa nembak yang ada di Dapodik sih lebih enak, karena kita tinggal minta list nomornya, tinggal kita injek kuota. Tapi karena memang aturan dari keuangan pemerintah itu harus ada fisiknya, jadi memang harus kartu baru. Dan harapannya kalau setting awal kemarin itu kartu baru itu bisa dimasukkan ke Dapodik. Tapi karena itu kita sekarang ngadain forum dengan teman-teman operator agar kita bisa dapat masukan nih dari teman-teman operator, aturan yang kita udah sepakati di awal dengan MKKS dan juga BTKIP dan Dinas Pendidikan Provinsi itu bisa diterapkan atau seperti apa, atau ada beberapa hal yang bisa mungkin sedikit direvisi untuk agar program ini bisa tetap jalan dengan yang utama adalah agar siswa tetap bisa menerima manfaat dari bantuan kuota Pemprov ini. Begitu Bu, SMA 13 kalau yang saya konfirmasi ini SMA 13 terima untuk 180 siswa. Kalau untuk detail siswanya itu mungkin bisa nanti koordinasi dengan MKKS Bu, karena datanya ada di teman-teman MKKS. Kita cuma menerima secara jumlahnya aja. Gini Mas, Pak Aditya, Mas Raymond, kita kan nggak tahu ya sejumlah itu tuh mereka sudah pengguna atau belum, atau termasuk yang kemarin sudah kita input atau belum gitu ya. Artinya untuk mengecek itu saja kita perlu waktu. Posisi saat ini belum memegang. Artinya dalam 2 hari, meskipun tidak 100 deh, meskipun hanya 50 atau 60 dalam 2 hari itu untuk memasukkan satu nomor itu perlu sekian menit. Jadi saya minta ini kan tujuan meeting hari ini adalah minta masukan dari teman-teman operator ya. Jadi saya minta masukan ini yang digunakan untuk bicara dengan Pemprov dan BTKIP bahwa ini sangat tidak memungkinkan gitu. Jadi kayaknya skenario yang pertama tadi yang memungkinkan untuk dilaksanakan, yang menggunakan nomor yang sudah ada gitu. Jadi tadi kan begitu ya, pertemuan kita adalah untuk menjaring informasi dari kita memungkinkan atau tidak gitu kan. Jadi dalam 2 hari ini saya kira sangat tidak memungkinkan, apalagi posisi belum di tangan, untuk satu nomor aja sekian menit begitu. Itu belum mengecek ini nomor siswa ini yang sudah atau yang belum, itu perlu sekian menit, bermenit-menit, puluhan menit, ratusan menit. Jadi saya kira rekomendasi teman-teman yang tadi lebih tepat. Barangkali ini bisa dibawa untuk ke Pemprov dan BTKIP. Begitu Mas Aditya, Mas Raymond. Terima kasih Ibu untuk masukannya. Mungkin saya coba update lagi ya Bu ya, terkait dengan apa-apa saja yang mungkin bisa berubah atau apa-apa saja yang tidak bisa berubah gitu ya Bu ya. Karena ini memang dari awal kami ini sudah berusaha mencoba untuk memberikan yang terbaik gitu ya, untuk bagaimana kuota ini bisa digunakan oleh teman-teman siswa gitu ya, supaya memudahkan pihak sekolah juga gitu ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah terkait dengan waitlist nomornya. Hari ini kalau memang belum ada yang mendapatkan waitlist nomornya, saya akan share langsung di grup yang tadi Dapodik ya Bapak Ibu.
di grup Dapodik. Nanti saya akan share, atau Raymond boleh bantu share untuk di grup Dapodik yang data whitelist penerima SMA dan juga SMK. Jadi untuk data itu sudah fix ya Bapak Ibu, untuk nomornya ya Bapak Ibu. Jadi untuk nomornya sendiri itu sudah fix, sudah kami verifikasi. Nomor-nomor itu dengan sejumlah, mungkin tadi di SMA 13 itu ada kurang lebih 100 gitu ya. Nomor itu nanti akan diterima oleh di SMA 13. Namun untuk penerimanya seperti apa? Sebenarnya di dalam whitelist itu sudah ada penerimanya Bapak Ibu. Jadi di dalam whitelist itu sudah ada penerimanya, misalkan nomor 112 itu yang terima adalah misalkan namanya Budi gitu ya. Jadi untuk nama itu masih bisa berubah. Jadi untuk nama penerima masih bisa berubah, namun yang tidak bisa berubah itu adalah yang pertama adalah perdana itu yang akan tetap didapatkan oleh sekolah, gitu ya, karena memang sudah ketentuan dari BTKIP dan juga Dinas Provinsi bahwa bantuan yang kita berikan ke sekolah itu harus ada fisiknya. Jadi sudah tidak bisa lagi jika memang harus menembakkan melalui nomor-nomor yang sudah ada. Yang pertama, perdana itu sudah pasti akan diterima sekolah, di mana ini akan didistribusikan di minggu depan. Kemudian kuota insya Allah setiap siswa itu akan mendapatkan 12 giga selama 3 bulan, dan itu kuotanya al jaringan dan juga al akses untuk menggunakan semua aplikasi bisa. Di mana hal ini menjadi sorotan kami untuk menjadi pairing atau pelengkap dari data dari Kemendikbud yang hanya memberikan 5 GB untuk aplikasi semua dan juga 10 GB untuk kegiatan pembelajaran. Yang ketiga ini masalah tadi ya yang masih bisa kami ajukan ke BTKIP terkait dengan untuk penginputan di Dapodik, gitu ya Bapak Ibu, penginputan Dapodik. Karena kan kita atau mungkin BTKIP juga tidak tahu seperti apa sistem di Dapodik gitu ya, mekanismenya seperti apa. Jika memang yang pertama sekolah tidak bisa menginputkan semua kartu atau perdana tersebut di Dapodik, silakan nanti reasonnya ada reason yang jelas Bapak Ibu. Misalkan yang pertama alasannya adalah semua nomor siswa di sekolah kami sudah dilakukan verifikasi secara 100% dan sudah tidak bisa merubah lagi data-data tersebut. Gitu. Jadi ketika nanti dari BTKIP atau dari Dinas Provinsi ada menanyakan misalkan ke SMA 13 kok di Dapodiknya tidak ada atau misalkan hanya 50 saja padahal dikasihnya 100. Jadi ada reason yang jelas bahwa 50-nya itu tidak bisa karena memang hanya bisa memasukkan perdana. Gitu. Atau misalkan alasan yang kedua, waktunya Pak tidak cukup. Kemarin kami sudah extra effort dari hari ini dan juga hari besok, gitu ya, terakhir tanggal 15 itu hanya bisa menginput 30 perdana dari 100. Silahkan itu nanti bisa menjadi reason juga. Jadi sebenarnya untuk yang bisa berubah itu adalah mengenai penginputan di data Dapodik dan juga Verval ini, karena memang waktunya singkat ya, hanya hari ini dan besok, dan juga tadi ada kendala-kendala bahwa memang dari sistem itu tidak bisa memasukkan nomor yang sudah di SPTJ-kan gitu ya, hanya bisa yang sisa-sisanya. Silakan itu menjadi reason atau evidence ketika nanti memang tidak sesuai dengan teknis yang memang kami buat di awal. Mungkin seperti itu Ibu, Bapak ya. Jadi memang seperti itu dari teknisnya, mudah-mudahan ini bisa jadi pencerahan bagi kita semua. Boleh usul Pak? Ya silakan Pak Muja. Oke, makasih Pak. Ya, artinya yang pertama mungkin kita kemarin tidak tahu persis pelaksanaan koordinasi ini. Mudah-mudahan sebelumnya sudah mewakili kita di koordinasi antara MKKS, Dinas Provinsi dan BTKIP dengan kawan-kawan operator yang mewakili. Kalau seandainya ada kawan-kawan mungkin kawan-kawan mewakili mungkin bisa hal ini bisa sudah terbantu dari reason yang disampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin ini kan tujuannya untuk kota pembelajaran nih. Nah,
untuk kami khususnya operator sebagai uang lelah tanda jasa apresiasi daripada BTKIP atau dinas pendidikan itu, apakah ada untuk operator ini mendapatkan kota? Artinya kasihan Bapak Ibu ya, yang maaf ya, mungkin yang bukan guru, yang mereka ya jelas nggak dapat gitu. Nah, apakah itu ada apresiasi tersendiri untuk mereka, misalnya ada kotanya diberi sekian giga kah, ya minimal lah uang lelah atau gimana lah bentuk jasa lelahnya dari kawan-kawan operator. Karena kan saya yakin nih dari pelaksanaan ini sekian kebanyakan yang melaksanakan ini jelas kota yang ada, dana yang ada, kota pribadi mereka gitu. Nah, apakah itu bisa diapresiasi untuk kita kawan-kawan operator, mengingat hal demikian waktunya yang mepet, belum lagi nanti bermasalah dengan anak-anak. Nah, belum lagi Pak, saya pun udah mau Pak dengan kartu yang baru, saya sudah jatuh cinta dengan kartu yang saya. Nah, bagaimana? Apakah harus dipaksakan? Akan seperti itu Pak. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Muja masukannya. Jadi yang pertama ya Pak ya, terkait apakah ada apresiasi untuk para operator terkait apakah operator akan mendapatkan kuota atau seperti apa. Izin kami dari Telkomsel menyampaikan ke BTKIP dan juga Dinas Provinsi Kalimantan Selatan terkait itu Pak. Karena memang programnya ini kemarin memang ditunjukkan untuk bantuan para siswa yang memang membutuhkan kuota ini. Yang kedua, jika memang namanya ini kan bantuan ya Pak ya dari Dinas Provinsi Kalimantan Selatan, kami harapkan bantuan ini adalah diterima oleh memang orang-orang yang membutuhkan. Jika memang siswa tersebut tidak membutuhkan, mau menggunakannya operator yang lain, silakan Pak. Silakan pihak sekolah mengganti nama siswa tersebut dengan nama yang lain yang memang membutuhkan kuota ini. Jadi memang dari kami Telkomsel sebagai representasi dari BTKIP dan juga Dinas Kalimantan Selatan, bantuan ini ditujukan kepada memang siswa-siswa yang membutuhkan. Jika memang siswa tidak membutuhkan operator ini ya silahkan bisa dialokasikan kepada siswa-siswa lain yang memang membutuhkan. Kadang kan memang ada tadi Pak Muja Meratus menginformasikan bahwa di satu tempat tidak ada jaringan Telkomselnya, otomatis jangan memberikan bantuan ini kepada siswa yang ada di lokasi tersebut, karena memang tidak akan ada benefit yang didapatkan oleh siswa tersebut, karena siswa tidak menggunakan jaringan Telkomsel. Bisa dialihkan kepada siswa lain yang memang bisa menggunakan sinyal Telkomsel dengan baik. Itu mungkin Pak Muja Meratus. Nanti terkait dengan apresiasi terhadap operator seperti apa, mungkin kami bisa menginformasikan kembali ke BTKIP. Mungkin seperti itu Pak Muja. Penyambung lidah kami ke atas. Mohon izin bertanya Pak Aditya. Ya, silakan Pak Beng-Beng. Dari SMA 3 Martapura. Mohon maaf saya mengambil kesimpulan sementara Pak. Artinya nomor perdana baru diinput di Dapodik begitu Pak ya. Lantas prosedur kedua kalau tidak salah baca tadi ada aktivasi Facebook Pak. Itu per siswa diwajibkan untuk membuat akun karena memang sebagian besar siswa kan nggak pakai Facebook Pak. Itu mungkin pertanyaan pertama. Terus yang kedua, nah masalah apa tadi kuota yang dari Kemdikbud yang bulan September, kami ini termasuk yang 100% siswa sudah dapat kuota Pak. Jadi mungkin alasannya itu, dan memang terus terang minoritas Pak untuk Telkomsel di wilayah kami minoritas, sebenarnya mungkin tidak sampai 10 peserta didik yang menggunakan kartu Telkomsel. Jadi mungkin itu salah satu alasan mungkin kalau kami ya apa namanya, ya di samping tadi 100% sudah menerima bantuan kuota sejak September, artinya 100% sudah terverifikasi di Perpal Ponsel. Jadi bagaimana tentang itu Pak? Mungkin itu yang kami tanyakan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Beng-Beng untuk informasinya. Pertama, jika memang dari segi data sudah 100% dan memang tidak bisa dirubah ya Pak ya, gitu ya, karena ada yang sudah melakukan input 100% namun datanya bisa berubah, itu masih bisa dirubah untuk menggunakan program bantuan ini. Namun jika memang tidak bisa berubah, tidak apa-apa, jadi menggunakan saja data yang memang kemarin yang sudah terverifikasi. Karena
Ya itu Pak, jadi data bantuan kuota kemarin yang kami dapatkan itu memang pure dari BTKIP kami dapatkan, dan BTKIP mendapatkan itu dari Ketua MKKS, di mana Ketua MKKS itu berkoordinasi dengan teman-teman yang ada di kepala sekolah yang ada di masing-masing wilayah. Mungkin di SMA 3 gitu ya Pak ya, mungkin ada kalau SMA 3 itu kurang lebih, nanti saya coba lihat datanya, berapa orang kuota yang mendapatkan perdana itu, silakan dimaksimalkan saja Pak ke orang-orang yang memang membutuhkan gitu Pak. Kalau memang dari segi data Dapodik memang tidak bisa dimasukkan, itu menjadi justifikasi yang baik gitu ya Pak ya. Jadi ketika nanti ditanya SMA 3 kenapa kok tidak masuk ke Dapodik, justifikasinya karena memang sudah 100%, tidak ada yang bisa dimasukkan lagi ke data Dapodik. Kemudian juga misalkan jaringan Telkomsel di sana ada beberapa yang tidak bagus atau seperti apa. Saya yakin sih dari misalkan jumlah 1.000 siswa, mungkin hanya beberapa bagian saja atau siswa saja yang tidak bisa mendapatkan jaringan Telkomsel. Maka dari itu saya kembalikan lagi ke Bapak Ibu ya, terkait dengan siapa penerima dari bantuan ini adalah memang siswa-siswa yang pertama membutuhkan kuota tambahan, yang kedua memang jaringannya di daerah rumahnya itu jaringan Telkomselnya bagus, sehingga itu bisa membantu program daring yang ada di sekolah masing-masing. Gitu Pak, Beng update-nya Pak. Silakan mungkin untuk sekolah-sekolah yang lain. Permisi Pak Aditya. Permisi Pak. Ya, silakan Pak Suryadi. Sedikit saja. Ini untuk yang nomor yang baru ini Pak, itu nanti selain dapat dari provinsi, kotanya, apakah nanti dia di Kemdikbud dapat juga Pak? Gitu aja Pak, terima kasih. Ya Pak Suryadi, ketika perdana ini didaftarkan di sistem Dapodik dan sudah terverifal, otomatis akan mendapatkan juga yang di Dapodik juga Pak. Jadi selain yang 12 GB yang didapatkan dari Provinsi Kalimantan selama 3 bulan, ditambah dari Kemendikbud sebanyak 15 GB. Jadi totalnya itu adalah 27 GB yang akan didapatkan oleh siswa, dengan catatan siswa tersebut juga nomor tersebut didaftarkan juga di sistem Dapodik dan sudah terverifalkan gitu Pak Suryadi. Oke, sip. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Pak. Izin Pak dari Banjarbaru Pak. Izin Pak, SMK 2 Banjarbaru. Silakan SMK 2 Banjarbaru. Gini Pak, tadi ada pertanyaan Pak dari Pak Beng, kenapa harus aktivasi Facebook? Tadi kayaknya belum dijawab Bapak ya tadi ya. Kurang jelas Pak Padli, boleh lebih keras lagi suaranya Pak? Tadi ada pertanyaan dari Pak Beng, itu pertanyaannya sama dengan pertanyaan saya. Kenapa harus aktivasi Facebook? Facebook itu kan aplikasi bukan punyanya Telkomsel, jadi kenapa harus menggunakan aplikasi ketiga gitu? Sementara siswa kan sebagian tidak punya akun FB juga. Kalau harus aktivasi kan berarti mereka harus registrasi FB terlebih dahulu. Nah, apa hubungannya antara antara Dinas Pendidikan dengan FB dan Telkomsel? Saran saya sih sebaiknya aktivasi itu dihilangkan saja gitu ya. Kemudian yang berikutnya ini mengenai kuota nasional sih Pak ya. Kemarin kan dapat berapa giga itu, kemudian ada yang 5 giga yang bebas, kemudian sisanya kan untuk aplikasi tertentu. Nah, pengalaman dari kawan-kawan, katanya untuk akses Zoom itu saat kuota 5 giga itu masih ada, akses cepat. Tapi saat 5 giga itu habis, aksesnya kok sangat lambat gitu. Nah, apakah menghabiskan kuota yang 5 giga dulu baru pakai yang gratisan atau seperti apa? Karena di lapangan mereka saat 5 giga itu habis, aksesnya kok lambat gitu ya.
Saya kira cuma itu. Untuk pertanyaan lain tadi sudah terjawab oleh pertanyaan teman-teman tadi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke. Ya, terima kasih Pak Fadli untuk pertanyaannya. Yang pertama terkait dengan tadi apa ya, terkait untuk aktivasi di Facebook gitu ya Pak. Kenapa kami menyarankan aktivasi ke Facebook? Karena itu terkait dengan tracking kita payload Pak. Payload itu bagaimana nanti siswa bisa kita tracking bahwa nomor tersebut bisa digunakan gitu. Jadi Facebook itu salah satu alat tracking kami Pak. Karena menurut kami dari Telkomsel ketika siswa meregistrasikan Facebook itu tidak terlalu memberatkan gitu ya Pak ya, karena kan hanya meregistrasi saja. Tapi kalau memang dari pihak sekolah atau mahasiswa keberatan, nanti kami note dulu Pak gitu ya terkait dengan ini. Apakah memang ini harus diwajibkan atau misalkan silakan saja untuk siswa yang mau di tracking atau seperti apa untuk terkait dengan pilotnya, karena terkait data kami itu bisa nanti tidak perlu untuk didaftarkan ke Facebook. Tapi tahu saya sih anak-anak sekarang sepertinya masih menggunakan Facebook ya Pak ya untuk kebutuhan tracking kami. Kemudian yang kedua terkait dengan kuota tadi apa ya yang 15 GB itu. Nah, saya juga baru dengar juga Pak Padli gitu ya terkait dengan bahwa ketika 5 GB-nya ini sudah habis gitu ya, ketika menggunakan yang 10 GB ini jadi agak lelet atau seperti apa dan lain-lain. Itu yang pertama mungkin yang akan kami note gitu ya Pak ya kepada Kemendikbud terkait dengan kuota 15 GB. Namun sebenarnya di Kalimantan Selatan lebih beruntung Pak karena ada bantuan kuota yang 12 giga ini gitu ya Pak ya. Karena 12 giga ini betul-betul memang bisa digunakan untuk semua aplikasi dan juga jaringannya juga stabil ya, tidak seperti yang informasi yang 10 giga kemarin, sehingga diharapkan dengan adanya tambahan 12 giga ini dapat menjadi pairing Pak, pelengkap gitu ya Pak ya. Maka dari itu pelengkap dari yang data dari Kemendikbud dengan data yang dari dinas provinsi ini, sehingga bisa saling melengkapi di dalam satu kartu. Otomatis kalau menurut kami dengan jumlah kuota sebanyak 27 giga selama 1 bulan itu lebih dari cukup jika memang hanya untuk melakukan pembelajaran, baik itu melalui Zoom atau aplikasi yang lain, YouTube, dari Google Form atau juga dari aplikasi Google Classroom. Mungkin itu Pak Fadli dari kami Pak. Sedikit Pak tambahan Pak. Ya. Ini untuk menegaskan saja ya. Kebetulan kan sekolah kami juga barusan 4 hari yang lalu itu kita sudah SK atau SPTJM untuk semua siswa. Jadi untuk perubahan kayaknya sudah tidak memungkinkan lagi. Jadi Oke Pak Fadli, dimat aja Pak. ya, jadi penegasannya berarti tidak diinput ke Dapodik, tidak apa-apa ya karena sudah SK gitu Betul, ya. karena sudah STPJ dan sudah 100%, sudah tidak bisa lagi melakukan perubahan, itu nanti bisa jadi justifikasi Pak Fadli. Oke, ya, terima kasih atas Siap. informasinya. Ya, terima kasih Pak Fadli. Boleh tanya lagi Pak? Oke, boleh tanya Pak? Halo Pak. Ya Pak Uja, silakan Pak. Ya, makasih Pak untuk yang kesekian kalinya. Sebelumnya ada saya lihat baca-baca di web Kota Gratis itu, Kota Belajar, ada beberapa sekolah yang bisa mendaftarkan LMS-nya masing-masing ke pihak provider. Nah, ketika saya coba gali informasi, ternyata informasinya providernya ke Telkomsel. Nah, itu apakah untuk Kalimantan Selatan bisa memfasilitasi kalaunya ada sekolah-sekolah yang punya LMS lain yang di luar daripada aplikasi-aplikasi luar negeri, misalnya seperti Zoom, kemudian Google Meet, kemudian yang CloudX atau yang lainnya, yang sehingga mereka hanya bisa menggunakan LMS mereka masing-masing. Nah, itu apakah bisa diakomodir oleh pihak provider Kalimantan Selatan untuk hal ini, Pak? Terima kasih, Pak. E-learning. Pak, untuk kebutuhan, berarti kan kebutuhan untuk e-learning di masing-masing sekolah ya Pak ya? Iya, nah itu apakah bisa didaftarkan atau bagaimana? Gini Pak, sebenarnya Pak, untuk yang menentukan kuota kuota belajar dari Kemendikbud itu kemarin itu memang sudah dari rekomendasi dari Kemendikbudnya. Jadi kuota belajar itu bisa
diperuntukkan untuk aplikasi apa aja itu memang sudah ditentukan oleh Kemendikbudnya. Kalau Ya. untuk learning Pak, sebenarnya itu masih bisa diakses menggunakan kuota fullnya yang 5 giga. Tapi saya nggak tahu ya Pak ya, kalau untuk e-learning yang sifatnya itu e-learning mandiri, misalkan SMK 154 punya web e-learning sendiri, bisa diusulkan atau enggak. Tapi kalau e-learningnya itu aplikasi yang umum, misalkan seperti kemarin itu kayak WhatsApp itu sebelumnya tidak dianggap sebagai aplikasi pembelajaran. Tapi pada akhirnya karena banyak masukan dari teman-teman sekolah, akhirnya dimasukkan ke kuota belajar. Dan ada beberapa aplikasi yang juga akhirnya dimasukkan ke kuota belajar karena memang rekomendasi dari sekolah. Setahu saya Pak, itu nanti setelah ada kayak kemarin Pak, setelah adanya penembakan atau uploadan STPJM itu kalau nggak salah ada survei yang menentukan kira-kira aplikasi apa yang paling banyak digunakan. Itu silakan diisi Pak untuk surveinya sesuai dengan kebutuhan sekolah. Tapi boleh Pak nanti Pak Muja bisa usulkan kira-kira aplikasi apa yang dibutuhkan untuk bisa diakses lewat kuota belajar di grup. Coba nanti kita coba juga sampaikan ke Kemendikbud. Tapi kita sifatnya memang hanya meneruskan usulan dari teman-teman sekolah, bukan yang menentukan ya Pak ya. Jadi kita tampung, tapi kita hanya meneruskan ke Kemendikbudnya karena keputusan akhirnya tetap di Kemendikbud untuk penentuan aplikasi kuota belajar. Seperti itu Pak Muja. Oke, makasih Pak. Oke, Makasih banyak Pak. Yuk, silakan dilanjut yang lain. Mungkin ada pertanyaan yang lain Bapak Ibu, silakan. Ya, izin Pak. Mau nanyakan nih Pak. Setelah penginputan itu masa mendapat kuotanya jangka waktunya berapa hari itu Pak? Insya Allah Pak, untuk kuotanya itu akan kita injekkan di minggu depan Pak, sekaligus distribusi kartunya ke sekolah-sekolah. Enggak, masalahnya kan gini, kemarin tuh kan ada batas waktu gitu loh di kartunya tuh, akhir September sudah habis maksudnya, jadi nggak bisa anak-anak tuh lewat itu harus ngisi dulu Pak gitu. Jadi usahakan ya agak sebulan lah gitu Pak, jaraknya coba agak bisa gitu Pak. Oke, baik Pak. Ya, kami usulan update aja sih Pak, Terima kasih usulan. usulnya. Terima kasih Pak. Ya. Halo Pak. Izin Pak. Ya, silakan Pak. Ya dari SMN 1 Paringin Pak. Silakan Cuma Pak Rido. mau minta penjelasan Pak. Jadi yang nomornya tadi wajib diinput pertama gitu Pak. Tidak bisa pakai nomor lain, harus nomor yang dibagikan di WL di grup tadi Pak. Betul. Oh iya. Berarti kalau misalnya untuk keadaan sekarang Pak, didistribusikan kata Bapak minggu depan, untuk ke siswanya mungkin buat operator baru bisa diverifikasi bulan depan. Karena untuk bulan ini rata-rata semuanya sudah SPTJM semua Pak. Ya, Pak Rido, jadi mekanismenya itu sebenarnya di hari ini kami sudah memberikan waitlist-nya Pak. Jadi sudah ada daftar nomor-nomornya gitu ya Pak ya, yang nanti daftar nomor-nomor itu bisa dimasukkan ke Dapodik di hari ini kalau memang masih memungkinkan, atau misalkan di besok hari gitu Pak. Jadi untuk daftar penerima waitlist nomornya untuk para siswa itu sudah ada Pak. Jadi pihak operator nanti tinggal mengambil data dari Excel tersebut. Iya. Nah, untuk distribusi kartunya karena memang harus ada proses pendistribusian, itu akan dilakukan distribusinya itu di minggu depan. Dan juga penginjekan kuota yang 12 GB-nya itu insya Allah di minggu depan juga. Jadi sambil kita menginput data waitlist-nya di 2 hari terakhir ini, dari kami Telkomsel akan mempersiapkan untuk perdana fisiknya itu akan didistribusikan di minggu depan Pak. Seperti itu Pak Rido gambarannya Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Mungkin pertanyaan terakhir ya Bapak Ibu silakan karena sudah memasuki waktu
azan asar. Silakan jika ada pertanyaan lagi. Oke, sepertinya sudah jelas ya Bapak Ibu ya terkait Pak, dengan Pak. Siap, silakan Pak Fadli, silakan. Ini tadi misalnya ya siswanya kan sudah SPTJM atau ada siswa yang tidak mau ngambil kartu perdananya ke sekolah. Pengalaman kita seperti yang di awal-awal tadi yang Telkomsel bagi kartu itu kita kasihkan ke siswa. Nah itu ada puluhan siswa yang tidak mau ngambil ke sekolah. Nah begitu juga dengan perdana yang ini misalnya. Nah apakah itu boleh kita bagikan ke guru-guru yang memerlukan atau bagaimana? Jadi misalnya kita bagikan ke guru, laporannya ya tetap guru yang menerima kayak gitu di laporan. Jadi apakah boleh ke guru atau dibiarkan sampai siswanya mau ngambil gitu, walaupun nanti misalnya sampai Januari atau gimana gitu. Ya itu saja Pak. Oke, jadi terima kasih informasinya Pak. Jadi terkait dengan tadi ya Pak ya, kuota ini kan memang bantuannya khusus siswa Pak. Jadi khusus siswa otomatis memang bantuan ini kami berikan diutamakan adalah siswa gitu ya Pak ya. Jika memang dari seluruh siswa gitu ya Pak ya, tidak ada nih udah misalkan udah 1 minggu udah dihubungi, sudah misalkan disuruh ambil kartu perdanya, mereka bersangkutan tidak mau menggunakan atau tidak mengambil perdana tersebut, silahkan bisa dialokasikan ke siswa yang lain. Tapi misalkan kalau siswa lain juga begitu gitu ya, ada yang seperti itu, silakan bisa digunakan oleh guru. Tapi alangkah baiknya perdana ini karena bantuan kuota ini khusus siswa, yang utamanya adalah untuk siswa dulu Pak. Seperti itu Pak. Oke, terima kasih Pak. Ya. Oke Bapak Ibu, karena sudah memasuki waktu sholat asar, saya informasikan dan mungkin informasinya sudah jelas. Kami rangkum dulu ya Bapak Ibu ya terkait dengan pertemuan ini gitu ya Pak. Yang pertama adalah terkait tadi apakah memang perdana ini akan diuploadkan ke Dapodik, betul diuploadkan ke Dapodik dengan catatan bahwa belum dilakukannya STPJ oleh pihak-pihak sekolah dan bisa untuk menginputkan kembali nomor-nomor siswa tersebut. Kemudian yang kedua adalah mengenai bagaimana untuk para operator, apakah ada apresiasi dari provinsi. Kami akan coba menginformasikan dan membawa ini ke provinsi. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan penerima bantuan ini, apakah siswanya boleh siapapun silahkan penerima bantuan ini boleh diterima oleh siswa siapapun gitu ya, walaupun tidak ada di dalam list tersebut. Untuk inputan Dapodiknya seperti apa karena kami belum dapat perdana fisiknya. Untuk data waitlist nomornya kita akan share di grup yang Dapodik gitu ya, atau grup yang user Dapodik. Kalau memang tidak ada nanti bisa kontak saya atau Raymond. Mas Raymond boleh di share untuk nomor kontaknya ya, kontak dirimu dan kontak saya di share screen aja ya, terkait dengan bantuan ini. Mungkin itu Bapak Ibu, jika belum jelas nanti silakan bisa kontak atau menghubungi saya dan juga Pak Raymond. Ya, untuk nomornya nanti akan di-share Pak Raymond di screen gitu ya. Terkait dengan pertemuan ini, kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya. Alhamdulillah kami jadi tahu mengenai teknisnya seperti apa, mengenai Verpa Dapodik ini. Mudah-mudahan proses distribusinya nanti di minggu depan ini akan berjalan dengan lancar, sehingga perdana ini bisa digunakan oleh siswa-siswa yang memang membutuhkan gitu ya Pak ya. Jadi memang tadi sudah ada note juga, jika memang siswanya tidak mengambil seperti apa Mas, jika memang di daerahnya itu tidak ada jaringan Telkomsel seperti apa, silahkan nanti dipergunakan kepada siswa yang membutuhkan gitu kan. Kemudian registrasinya seperti apa nanti rata-rata silahkan
siswa registrasi ulang kembali, dicek saja gitu ya, apakah memang nomor handphonenya itu belum terregistrasi atau sudah terregistrasi. Jika belum terregistrasi, silakan registrasi ulang. Jika memang belum, kalau sudah terregistrasi, silakan registrasi dengan NIK yang sudah dimiliki. Jadi mungkin itu saja Bapak Ibu dari kami Telkomsel terkait di hari ini. Untuk nomor handphone kami bisa dicatat Bapak Ibu ya, untuk saya di 0819134411 ya, siapa tahu nanti ada informasinya, ada juga di chat ya Bapak Ibu. Jadi 081191134411 dan juga Raymond ada di 0811906441. Kami dari Telkomsel yang bekerjasama dengan BTKIP dan juga Dinas Provinsi Kalimantan Selatan mengucapkan terima kasih atas waktunya yang telah diberikan, baik itu yang sudah mengakomodir pertemuan ini dari Ketua MKKS, baik itu SMA dan juga SMK, kemudian para kepala sekolah yang sudah hadir juga di sore hari ini. Kami ucapkan juga terima kasih para guru dan juga para operator Dapodik yang sampai dengan hari ini masih terus direpotkan ya Bapak Ibu terkait dengan profil data ini. Mudah-mudahan menjadi berkah yang luar biasa untuk Bapak Ibu karena memberikan bantuan kepada siswa-siswa yang memang saat ini sangat membutuhkan kuota ini untuk pembelajaran daring sampai dengan pandemi ini berakhir. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan di masa pandemi COVID ini. Pandemi COVID ini bisa segera selesai supaya Bapak Ibu juga bisa mengajarnya lebih baik lagi dan juga bisa bertemu secara nyata di sekolah masing-masing. Mungkin itu saja dari kami Telkomsel. Mohon maaf jika banyak sekali kekurangan dan juga kesalahan yang kami perbuat. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta kotak beli KP Bang Jaya. Aktifkan videonya kita kotak. Pemberitaan. Berlaan dari Allah minta maaf. Terima kasih Bapak Ibu.